Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Tekno. Di sini kami akan mempresentasikan ide bisnis kami yang bernama K3 Consult. Kelompok kami ada 4 orang, yaitu saya Ella Herawati dengan RP akhir 014. Lalu ada teman saya Vita NRP akhir 034. Lalu ada Rio NRP akhir 049. Lalu ada Erina dengan NRP akhir 051. Yang pertama ini ada tentang bisnis kita, yaitu ketajaman permasalahan. K3 Consult ini bisnis kita, yaitu bisnis yang bergerak pada bidang konstruksi. K3 Consult merupakan jasa konstruksi yang ranah kerjanya berfokus pada keselamatan dan kesehatan kerja pada suatu proyek konstruksi. K3 Consult ini memberikan layanan untuk membantu perusahaan atau industri konstruksi dalam menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, serta mutu dan lingkungan di bidang konstruksi. Karena K3 di Indonesia ini masih sering diabaikan, jadi penerapan sistem K3 ini menurut mereka hanya menambah biaya dan perusahaan hanya menerapkan sistem manajemen K3 ketika terdapat korban jiwa. Padahal dengan adanya penerapan sistem manajemen K3 di awal, perusahaan dapat menghindari kecelakaan kerja yang dapat memicu pengeluaran biaya tak terduga maupun terjadinya minus pada deviasi yang telah direncanakan. Beberapa manfaat penerapan dan sertifikasi sistem manajemen K3 bagi perusahaan atau organisasi konstruksi antara lain meningkatkan efektivitas perlindungan dalam keselamatan dan kesehatan kerja yang terstruktur dan terintegrasi, mencegah terjadinya kecelakaan maupun penyakit yang timbul di ruang kerja, dan terakhir meningkatkan citra perusahaan terhadap K3 sehingga mendapatkan kepercayaan dari mitra kerja, owner, ataupun stakeholder lainnya. Bisnis K3 Consult memiliki beragam layanan yang disediakan berupa jasa konsultan K3, open discussion dengan pihak klien untuk pembuatan formulir penilaian, dan juga pembuatan formulir penilaian K3 itu sendiri. Dalam pembuatan formulir K3, bisnis K3 Consult kami menyediakan template penilaian yang terdiri dari form laporan investigasi kecelakaan, form K3 izin kerja, form laporan harian keselamatan konstruksi, form lembar periksa patroli keselamatan, dan form laporan kejadian K3. Berikut contoh template kami yang dapat dilihat pada link berikut ini. Selain 5 contoh di atas, bisnis K3 Consult kami bisa menyediakan open discussion dengan klien jika klien menginginkan formulir penilaian dengan spesifikasi tertentu. Selanjutnya adalah permasalahan klien yang saat ini kami tangani, yaitu dapur rumah makan yang tidak memiliki saluran udara sehingga menyebabkan dindingnya itu menjadi hitam dan kotor, serta kesehatan pegawai yang menurun. Kemudian yang terakhir terdapat rencana pengembangan. Yang pertama terdapat perencanaan operasi. Perencanaan operasi ini terdiri dari 3. Yang pertama ada tahap praproduksi, yang dimana kita menentukan ide awal dan BMC, melakukan riset pasar, membuat sistem jasa, dan menyusun strategi pemasaran. Yang kedua terdapat tahap produksi, yang dimana kami akan membuat akun sosial media, seperti WA Bisnis, Twitter, Instagram, dan menentukan mitra serta kapasitas penerima jasa. Dan yang ketiga ada tahap pasca produksi. Di sini kita melakukan publikasi, testimoni, evaluasi bisnis, dan menganalisis serta update kebutuhan konsumen. Yang kedua terdapat perencanaan pemasaran. Ini terdiri dari 6 jenis. Yang pertama adalah produk, di mana produk adalah jasa atau barang yang dapat membantu konsumen. Yang kedua adalah price atau harga, di mana harga akan bervariasi sesuai tingkat kesulitan. Yang ketiga ada base, yang di mana K3 Consult kami akan menggunakan platform WA Bisnis. Keempat ada promotion, di mana kita akan menggunakan sosial media untuk kebutuhan promosi, seperti Instagram, Twitter, dan lain-lain. Yang kelima adalah people, di mana kami K3 Consult akan bermitra dengan orang yang kompeten menggunakan AutoCAD,
dan peralatan pemrograman lainnya. Dan yang terakhir atau keenam adalah proses. Bisnis kami akan berproses sesuai jam kerja. Untuk yang ketiga ada perencanaan SDM atau sumber daya manusia. Ini terdiri dari 5. Yang pertama adalah CEO, kedua adalah co-CEO, ketiga ada human resource, keempat ada finance dan juga marketing, dan yang terakhir terdapat PR atau public relation. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan.